Oke, teman-teman, ini bis yang bakal nganterin aku sampai ke Bandung nanti. Jadi ini aku dapat single glass, senang banget ya bisa dapat single glass. Halo semuanya, apa kabar nih kalian semua? Duh, aku kangen banget nih, udah lama ya aku nggak nyapa kalian lewat video trip aku. Mudah-mudahan kalian pada sehat semua ya. By the way, ini adalah video perjalanan aku naik bus Limbersa dari Palembang menuju ke Bandung nih. Nah, seperti biasa, kali ini aku ngetrip nggak sendiri ya. Jadi aku ditemenin sama dua partner aku, yaitu Bang Boy sama si bos kecil nih, yaitu Yukihiro. Oke, ikutin terus video perjalanan kami ke Bandung kali ini ya. Teman-teman, selamat pagi. Ini tanggal 11 Januari 2025. Jadi di awal tahun ini aku mau ngetrip lagi nih ke Bandung. Ini aku udah ada di KM 12, tepatnya di loket Limbersa ya. Nah, ini baru jam 9, nanti bisnya itu kalau nggak salah jam 10.30 ya. Nah, sekarang kita sarapan dulu yuk, soalnya bisnya juga belum ada, belum datang bisnya, jadi masih nunggu. Sekarang aku mau nyari sarapan dulu. Oke. Cuacanya cerah banget ya, silau banget. Dan ini kita mau jalan dulu, rencananya sih mau ke Alfa atau Indomaret ya, mau cari vitamin. Soalnya aku lupa kemarin beli vitamin. Jadi aku tuh kalau misalnya ngetrip jauh selalu minum vitamin ya. Kalian juga ya teman-teman, kalau misalnya trip jauh selalu minum vitamin, karena itu penting banget loh buat kondisi tubuh kita. Jadi nggak terasa capek. Buat aku sih ngaruh banget ya kalau minum vitamin itu. Kalau misalnya nyampe tujuan itu nggak terlalu capek. Jadi sekarang aku mau minum dulu vitaminnya, mau cari dulu ya Yuki ya. Yuki juga mau beli apa? Mau beli susu. Mau beli susu. Bilang tadi aku ngetrip kali ini nggak sendiri ya, jadi aku sama Bang Boy sama Yukihiro, dan ini dia satu orang lagi, ada Yoga. Nah, jadi nanti kita bakalan bareng-bareng sampai ke Bandung ya. Oke, sekarang aku mau kasih lihat kalian barang bawaan aku nih. Jadi semenjak aku ngetrip ada Yukihiro, sama Yukihiro itu pastinya barang bawaannya agak lumayan banyak ya dibandingkan dulu-dulu. Ini satu tas ini punya aku sama Bang Boy. Jadi ini satu tas ini itu punya Yuki semua ini. Untuk barang-barang yang biasanya aku ambil-ambil di atas bis itu aku pisahin ya di tote bag kayak gini, jadi biar mudah untuk dibawanya. Ini ada tisu, terus juga ada makanan ringan,
terus juga ada obat-obatan di sini. Ini yang tas kecil ini semuanya barang Yuki, kayak bedak, minyak angin, pampers, ganti baju dia, itu di sini semua ya. Jadi aku pisahin satu tote bag kayak gini, ini untuk dibawa ke atas bis, jadi nggak di bagasi. Nah, jadi aman kalau misalnya kalian mau ngambil-ngambil atau aku mau ngambil-ngambil, jadi nggak ribet-ribet lagi bongkar tas gitu. Nah, tas ini oleh-oleh nanti bakal untuk orang yang di sana di Bandung, karena kebetulan di Bandung juga ada keluarga aku, jadi aku bawa oleh-oleh sedikit untuk mereka. Jadi double kelas. Akhirnya sampai juga bis yang bakalan mengantarkan kita ke Bandung. Jadi ini kita dapat single glass. Senang sekali dapat single glass. Akhirnya bus yang bakal mengantarkan kami ke Bandung datang juga nih. Awalnya sempet deg-degan ya, takut yang bertugas kali ini itu unit yang double glassnya. Dan ternyata sesuai dengan target nih, yaitu JetBus 2 single glass yang jalan untuk menuju ke Bandung hari ini. JetBus 2 milik Limbersa ini garapan dari karoseri Adi Putro dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1526. Di tahun 2025 ini usia bus ini udah memasuki usia yang ke-10 tahunan ya kalau nggak salah. Oke, sekarang kita langsung intip aja yuk fasilitas apa saja yang tersedia di dalam bus ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini masih belum berangkat ya, karena bisnya masih prepare buat masuk-masukin barang. Terus juga tadi krunya masih pada sarapan. Jadi aku mau nge-review dulu nih selagi kosong ya. Oke, ini aku udah duduk di baris depan, ini di seat nomor 1 dan 2. Dan ini untuk view ke depan bagus banget ya, karena dia single glass. Terus tambah lagi kaca sampingnya ini besar juga, jadi enak banget nih ngelihat pemandangan keluar luasa ya. Nah, untuk view depannya kayak gini teman-teman. Nih view depannya kayak gini. Nah, ini untuk seatnya lumayan nyaman, empuk juga. Terus juga untuk di setiap seatnya itu udah difasilitasi sama legress ya, jadi kita bisa selonjoran full nih sampai ke Bandung nanti ya. Nah, untuk fasilitas lainnya di sini kita dapat bantal. Ini ada bantalnya, terus juga ada selimut, ini kayak gini selimutnya. Nah, untuk jarak kakinya kurang lebih seperti ini. Ini aku di bagian depan ya. Nah, jadi untuk bagian depan jarak kakinya seperti ini. Ini lega sih menurut aku, karena kaki aku nggak mentok tuh ke depannya. Masih ada space gitu. Nah, ini kalau misalnya aku naikin legressnya ini kayak gini. Nah, untuk charger HP-nya sini aku liatin ya. Biasanya ada di ruang penyimpanan. Nah, tuh ada tulisannya. Nah, jadi ada charger HP di sini. Mana ya? Oh, itu charger HP-nya ada di situ. Nah, di bagian atas sini juga sudah ada ruang penyimpanan tertutup kayak gini ya. Jadi aman nih kalau misalnya kalian nyimpen barang. Tapi ingat ya, jangan barang berharga juga walaupun sudah tertutup kayak gini, karena kan dia nggak dikunci. Jadi kalian harus tetap waspada, jangan naruh barang berharga di sini ya. Sekarang kita lihat bagian toiletnya yuk. Jadi toiletnya itu ada di bagian belakang sini ya. Ini toiletnya di sini. Ini toilet sekaligus tempat istirahat driver. Jadi di sini tempat istirahat drivernya. Ini ada kursi juga 2. Nah, toiletnya kayak gini. Bersih toiletnya, wangi juga, gak bau ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita udah berangkat dari loket Limbersa yang ada di KM 12 ya ini. Ini loketnya Pak Joni Kumis. Betul ya? Sekarang kita menuju ke poolnya Limbersa, jadi nggak jauh dari sini poolnya itu. Nah sebenarnya bisa naik dari pool Limbersa juga ya, tapi aku pengen naik dari loket yang tadi karena start awalnya dari situ, makanya kita milih dari loket Pak Joni Kumis karena startnya dari situ ya. Nah ini sekarang kita menuju pool pagi ya. Oke, pagi. Poligon ya namanya. Nah, jadi nih kantor pusatnya itu ada di daerah Poligon ya. Dan tadi sih dapat kabar ya pas di loketnya Pak Joni itu katanya di sini tuh nanti kita bakal dibagiin nasi kotak gitu. Nah, jadi kita tuh nggak ada berhenti untuk servis makan ya. Jadi dapat nasi kotak di awal perjalanan gitu. Nah teman-teman, jadi untuk titik naik bis Limbersa ini ada dua ya. Tadi di loketnya Pak Joni Kumis itu yang ada di KM 12, dan ini satu lagi itu di poolnya Limbersa yang ada di Poligon. Nah kalau kalian naik dari sini itu sekitar jam 11 lewat 10 menitan gitu ya. Kalau naik dari loketnya Pak Joni itu jam 10.40-an gitu berangkatnya. Nah kalian tinggal pilih deh yang mana yang terdekat sama tempat kalian tinggal ya. Nah jadi seperti yang aku bilang tadi, jadi di Poligon ini, di poolnya ini kita langsung dibagiin nasi kotak gitu ya. Nah ini nasi kotaknya kayak gini. Terus kita juga dapat air mineral, ini air mineralnya. Ini kita buka ya. Oke, nah jadi kayak gini isinya. Ini ada ayam, ada sambalnya juga, ada tempe, sama ada nasinya gitu. Ini ada sendoknya juga. Oke, sekarang kita langsung berangkat ke Bandung ya. Perjalanan dari Palembang ke Bandung itu sekitar 680 kiloan. Dan untuk estimasi waktunya itu kurang lebih sekitar 15 jaman ya kalau lancar. Bus Limbersa ini dia juga sudah via tol Trans Sumatera ya teman-teman. Tapi nanti itu kita bakalan mampir dulu di Indralaya dan bakal masuk lagi itu di tol Kayu Agung. Oh ya, aku hampir lupa nih untuk bahas harga tiketnya ya. Jadi untuk harga tiket bus Limbersa ini itu 350.000 ya per orangnya. Dan kalian bisa pesannya, bisa pesan datang langsung ke loketnya atau bisa juga lewat aplikasi. Oh ya, untuk bentuk tiketnya itu sampulan loh. Jadi cocok banget nih buat kalian yang hobi koleksi tiket kayak aku. Terus untuk okupansi penumpang bus Limbersa ini aku nggak nyangka nih ternyata cukup ramai juga ya. Jadi ternyata banyak juga ya peminat bus Limbersa ini dari Palembang ke Bandung. Nah di sini teman-teman ada yang udah pernah nyobain naik bus Limbersa ini belum?
Nah ini posisi kita udah sampai Indralaya nih. Barusan ini tepatnya kita baru aja melewati Pasar Indralaya ya. Jadi di sepanjang perjalanan dari Indralaya sampai ke Simpang Meranjat itu, di sepanjang jalan ini banyak banget loh yang jualan kemplang. Nah kemplangnya itu kemplang panggang. Jadi menurut aku ya, kemplang panggang di sini itu nggak tahu deh, rasanya itu lebih otentik aja. Jadi beda sama daerah-daerah yang lain gitu rasanya. Nah kalian bisa coba ya kalau lewat sini, bisa beli juga kemplang panggangnya. Biasanya sih ada beberapa PO bis ya yang mereka itu sengaja berhenti di pinggir jalan untuk beli oleh-oleh kemplang di sekitar sini nih. Ya, ini Indomaret aku. Nah ini kita udah sampai Simpang Meranjat ya. Buat teman-teman nih yang belum tahu, jadi kalau arah ke kanan itu ngarah ke Dusun Tanjung Atap dan Tanjung Batu ya. Jadi kalau nggak salah sih ini masih ikut Kabupaten Ogan Ilir ya. Nah, di sini kira-kira ada dah nih orang Tanjung Atap sama Tanjung Batu. Jam setengah 2 siang ini kita udah mulai masuk daerah Kayu Agung ya teman-teman. Nah nanti itu kita bakalan mampir sebentar ke agen Limbersa yang ada di Kayu Agung buat naikin beberapa penumpang dan juga persiapan untuk masuk tol Trans Sumatera ya. Nah jadi mungkin buat teman-teman nih yang mau nyobain bus Limbersa ini naik dari Kayu Agung atau rumahnya ada di sekitaran Kayu Agung, itu kalian bisa naik di atau nunggu bisnya di pintu keluar Simpang 3 gerbang tol Kayu Agung ini ya. Nah ini kita udah lagi persiapan mau masuk tol Kayu Agung ya. Tadi juga udah jemput beberapa penumpang di Kayu Agung ini. Dan sekarang kita udah mau masuk tol. Dan ini Biro udah bangun, dia baru bangun, tidur tadi. Dia bingung ngelihat banyak yang jualan jajanan karena dia belum pernah lihat jajanan kayak gitu tuh. Teman-teman ini kita lagi berhenti. Tadi itu kita keluar tol ya, di tol Labukibang. Nah sekarang kita lagi berhenti nih. Aku pikir tadi kita keluar tol bakalan istirahat di rumah makan Diojaya yang di depan situ ya. Ternyata enggak. Jadi kita di sini tuh ada loketnya Limbersa juga di sini, terus ada penumpang yang naik. Nah jadi sehabis ini habis naikin penumpang kita lanjut jalan lagi, mungkin masuk tol lagi ya. Nah ini sekarang kita lanjut lagi ya. Tadi itu cukup lama juga ya kita nunggu penumpang di Lambukibang. Sekitar kurang lebih mungkin ada setengah jaman lah ya. Nah jadi ini jadi pelajaran sih buat aku sama buat teman-teman juga ya. Kalau bisa kalian itu sebagai penumpang ya, kalau misalnya mau naik bis atau mau naik kendaraan apalagi itu kendaraan umum, itu usahakan jangan krunya atau supirnya yang nunggu ya, karena itu tuh bisa merugikan waktu mereka loh. Selain merugikan waktu kru juga merugikan waktu penumpang lain, jadi nggak enak aja sama penumpang yang lain ya. Jadi usahakan kita aja yang nunggu gitu.
Gak lama setelah kita masuk tol tadi, ini kita ngarah lagi untuk keluar tol ya. Ini kita ngarah untuk keluar tol di Tegi Neneng. Ini bacanya Tegi Neneng apa Tegi Neneng ya? Kira-kira kita keluar tol untuk rest makan apa mau jemput penumpang lagi ya? Aku juga kurang paham nih. Semoga aja buat rest makan kali ya. Jam 16:49 ternyata kita keluar tol buat rest makan ya di rumah makan Pucuk Daun. Aku kira bus ini nggak ada buat rest makannya ya. Soalnya tadi pas di awal kan kita udah dapat rice box ya. Nah teman-teman, ini kita udah lagi istirahat ya di rumah makan Pucuk Daun. Kalau nggak salah ini daerahnya Tegi Neneng ya. Nanti aku cantumin ya untuk daerah lokasinya ya. Ini sekarang jam 17.00, jam 5 tepat. Tadi aku juga udah ke toilet ya. Di sini kalian bisa makan. Cuman di sini kita bukan servis makan ya. Jadi kalian kalau mau makan atau mau jajan itu bayar sendiri-sendiri ya. Dan di sini kayaknya aku nggak makan, soalnya masih kenyang. Nggak tahu deh nanti mau dibungkus atau enggak. Cuman lagi mikir dulu. Jadi di sini kita istirahat aja dulu. Oh ya, ini juga lagi hujan lebat, jadi tadi pas turun mobil juga hujan-hujanan ya tuh. Hujannya lagi deras banget. Aku nggak tahu nih nanti nyebrang gimana. Semoga aja nanti di penyeberangan aman-aman aja ya. Terus juga ombaknya nggak tinggi ya. Nah jadi tadi barusan ini aku beli nasi bungkus untuk makan di kapal. Ini aku beli nasi gulai telurnya double, ini telurnya 2 kena 23.000 ya. Karena mikir dua kali sih mau makan di sini karena bentar lagi kan udah kapal. Terus juga perut masih lumayan kenyang. Tadi kan makan dapat nasi kotak ya. Terus kita makan di mobil. Dan Yoga juga tadi dia beli nasi bungkus juga. Berapa kah? Ini nasi ayam 30.000. Nasi ayam 30.000. Berarti kalau nasi ayam 30.000, kalau nasi telur, ini telurnya udah double loh, jadi kenanya 23.000 gitu. Lumayan lah ya, nggak terlalu mahal ya, standar aja ya. Oke teman-teman, udah ada klakson dari bisnya, jadi ini kita udah mau berangkat lagi. Yuk langsung aja kita ke bisnya. Oke, kita berangkat. Kita lanjut berangkat lagi. Ini jam 17:22, berarti sekitar 25 menitan ya kita istirahat di rumah makan Pucuk Daun ini. Dan sekarang kita lanjut jalan dan cus langsung ke pelabuhan. Habis ini kita langsung nyebrang. Semoga penyeberangannya lancar ya. Semoga nanti di sana nggak tinggi ombaknya. Dan kita nggak nunggu lama juga untuk kapalnya. Dalam perjalanan dari rumah makan sampai ke pelabuhan itu kami diguyur hujan ya di sepanjang perjalanan. Nah di sini kami udah mulai was-was nih. Kalau cuacanya terus kayak gini kayaknya bakalan lama nanti di penyeberangannya. Apalagi kita bakal nyebrang di via reguler ya. Mungkin bisa jadi 3-4 jaman ya kalau cuacanya buruk kayak gini.
Semoga aja nanti pas di pelabuhan cuacanya udah mulai membaik ya. Hampir jam 7 malam akhirnya kita sampai juga nih di Pelabuhan Bakauni. Nah ini bus kita nyebrangnya via dermaga reguler ya. Dan untungnya lagi ini hujannya udah reda ya. Jadi semoga aja nanti penyeberangannya bisa lancar ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kita nyebrang via dermaga reguler ya, jadi bukan eksekutif. Tapi nggak apa-apa ya, aku suka sih kalau dermaga reguler. Semoga aja nanti kita dapat kapalnya yang bagus ya. Oh, ini ternyata kita lagi di dermaga 6 dan itu kapalnya udah ada ya, cuman lagi bongkar. Nah, di depan kita ada Medan Jaya, Medan. Next kita ke Medan nih, kayaknya udah lama nggak ke Medan. Aku udah di dalam kapalnya teman-teman, jadi ini aku milih ruangan yang lesehan ya. Nah biasanya kalau misalnya di ruang lesehan kayak gini kita dikenakan biaya gitu. Kalau biasanya sih sekitar 10.000 atau 15.000 gitu per orang ya. Kalau misalnya kalian nggak mau bayar, itu ada di ruang ekonomi. Ruang ekonominya di atas lagi, naik lagi 1 lantai. Itu di situ nggak bayar ya kalau ruang ekonomi ya. Cuman aku pengen nyaman, terus juga Yuki biar nyaman istirahatnya, jadi kami milih di ruang lesehan ini aja. Ini sekarang jam berapa nih? 19.16. Semoga aja pelayarannya lancar ya. Dan semoga aja kita cepat nyampe di pelabuhannya juga. Jadi di sini kami nggak banyak ambil footage video. Biasanya sih aku ambil waktunya untuk istirahat aja. Jadi nggak keliling ya, karena udah malam juga. Jadi kita pakai aja untuk istirahat dan mau makan juga. Tadi kan belum makan ya. Jadi di sini kita mau makan dulu. Yuki kayaknya mau beli mie, dia tadi minta mie. Dan aku juga tadi kan beli nasi bungkus. Jadi kami mau makan dulu. Yuk kita makan dulu, habis itu kita istirahat. Ini kita ke bisnya terburu-buru karena nggak ada pengumuman dari kapalnya kalau kapalnya itu udah bersandar. Jadi cuma ada klaksonnya aja gitu. Dan ini ternyata kapalnya udah bersandar. Jadi kita agak buru-buru untuk ke bis.
Seumur-umur naik kapal mungkin baru kali ini nih ya aku terburu-buru buat turun ke dek bawah. Biasanya kan sebelum bersandar kapal itu kan ada pengumumannya gitu ya. Dan ini nggak ada sama sekali loh. Tiba-tiba aku ngelihat orang udah pada turun aja. Pas aku lihat ternyata kapalnya itu udah bersandar dan udah tinggal bongkar muat. Ya udah, alhasil kita terburu-buru buat ke bisnya. Dan untungnya kami nggak telat ya. Bisa kebayang nggak tuh pas kami nyampe ke bawah ternyata bisnya udah jalan. Duh, aku nggak kebayang sih gimana ngejar bisnya. Kirain nggak hujan ya? Kata kapan? Kalau udah bersandar di Merak itu Jakarta sama Bandung udah berasa deket banget ya teman-teman. Tinggal merem aja terus tidur, abis itu bangun-bangun udah nyampe deh. Oh ya, sekedar info, jadi bus Limbersa ini bisa juga loh turun di Jakarta. Mungkin bagi kalian yang mau naik bus Limbersa ini mau turun di Jakarta juga bisa banget loh. Dan kalau nggak salah untuk titik turunnya itu ada di Terminal Bayangan Kebonjeruk aja ya teman-teman. Itu kalau nggak salah ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mau turun di Jakarta bisa langsung aja tanya pas pembelian tiketnya ya di loketnya. Oke teman-teman, akhirnya ini kita udah mau sampai kota Bandung nih. Jadi aku mau ngasih kesimpulan buat trip kali ini nih. Untuk bisnya tergolong nyaman ya karena udah dilengkapi sama leg rest di setiap seatnya. Jadi kaki kalian bisa selonjoran di sepanjang perjalanan. Dan bisnya juga sudah menggunakan sasis Mercy 1626. Jadi untuk suspensinya udah cukup oke banget ya. Kru busnya juga ramah-ramah dan fasilitas yang lainnya juga cukup lengkap loh. Bahkan kita juga dapat nasi kotak di awal perjalanan. Jadi menurut aku bis ini cukup recommended ya buat teman-teman coba kalau mau berpergian dari Palembang ke Bandung ataupun dari Palembang ke Jakarta. Dan akhirnya hampir jam 2:30 pagi bus kami menginjakan bannya di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung nih. Jadi untuk titik akhir atau titik turun bus Limbersa ini ada di Jalan Soekarno-Hatta atau lebih tepatnya dia bersebelahan dengan Pool Prima Jasa Caringin Bandung ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan aku kali ini. Semoga videonya bisa memberikan sedikit informasi ya buat teman-teman. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya.